Perkenalkan, nama lengkap saya Frederika Kaka, NIM 2031B007 dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang female genital mutilation atau seringkali disebut mutilasi alat kelamin perempuan. Female genital mutilation salah satu bentuk tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan dalam masyarakat adalah female genital mutilation atau VGM. VGM adalah segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama, atau alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan atau penyembuhan. Masih banyak pandangan yang hingga kini selalu saja melekat di masyarakat dan telah menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, yaitu ketimpangan gender. Kita juga harus ketahui bersama apa itu pengertian gender. Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu yang dibangun dan dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat melalui adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, dan pendidikan untuk membedakan tugas dan peran sosial perempuan dan laki-laki. Adanya ketimpangan gender tersebut menjadikan perempuan beserta hak-haknya seringkali disingkirkan, diabaikan, dan tidak dianggap. Bahkan seringkali seorang wanita diperlakukan sebagai benda milik dan hampir tidak memiliki hak atas apapun, baik harta maupun benda, kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas, dan tubuh sendiri. Akibatnya maka lahirlah tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat laki-laki, bahkan pemerintah terhadap perempuan. Salah satu di antaranya adalah kekerasan berbasis budaya, yaitu kekerasan yang dilakukan berdasarkan atas tuntutan budaya atau tradisi masyarakat. Tindakan tersebut menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual pada perempuan karena di dalamnya termasuk tindakan memaksa, mengurangi kebebasan perempuan itu sendiri. Kasus kekerasan berbasis budaya terjadi hampir di belahan dunia manapun yang masih menjunjung tinggi tradisi budaya mereka. Contoh kekerasan berbasis budaya yang masih saja terjadi saat ini adalah tradisi pemotongan organ genital wanita atau yang lebih dikenal dengan nama female genital mutilation atau VGM, yang juga sering disebut dengan VGM. Permasalahan ini bukanlah hal baru di masyarakat internasional, terutama di dalam kasus mengenai pelanggaran hak terhadap perempuan, karena yang amat tragis adalah masih banyak penduduk dunia yang menjadi korban dari VGM tersebut. Menurut catatan WHO saja setiap tahunnya setidaknya 2-3 juta wanita terancam kasus VGM dan 100-132 juta wanita telah menjadikan korbannya, dan rata-rata 4 gadis per menit. Diperkirakan bahwa lebih dari 6.000 perempuan menjalani praktik VGM setiap harinya. Praktik VGM terjadi sekitarnya di 28 negara di atas Afrika dan beberapa negara di Asia Timur Tengah
termasuk Yaman dan Irak Utara, beberapa suku etnik di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga di Amerika Utara, Eropa, serta Australia. Terdapat 5 tipe PGM dikenal dipraktikkan secara umum, yaitu 1. Sirkumsi atau sunnah, pengangkatan bagian permukaan dan bagian ujung siktoris. 2. Excision atau klitoris sektomi. Pengangkatan klitoris dan sering diikuti dengan pengangkatan bagian minora. 3. Influbation atau chronic circumcision, excision yang diikuti dengan pengangkatan labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan mempergunakan media berupa duri, sutera, atau benang dari usus kucing. Pada infubulasi akan ditinggalkan lubang yang sangat kecil, kurang lebih besar kepala korek api yang dipergunakan untuk sekresi dan keluarnya cairan menstruasi. 4. Intrusion, jenis PGM yang dipraktikkan oleh suku Pitapata aborigin di Australia, yaitu pada saat seorang gadis mencapai usia puber, maka seluruh suku akan dikumpulkan dan seorang yang di luar dalam masyarakat akan bertindak sebagai pemimpin. Prosedur lubang vagina perempuan tersebut akan diperlebar dengan jalan merobek dengan mempergunakan 3 jari tangan yang diikat dengan tali dan sisi lain dari premium dan dipotong dengan mempergunakan pisau batu. Ritual ini biasanya akan diikuti dengan aktivitas seksual secara paksa dengan beberapa lelaki muda. Unclassified. Kelima, unclassified, bentuk lain dari perusakan klitoris seperti menusuk, menindik, atau menggunting klitoris dan atau bagian dari bibir vagina, melebar klitoris dan atau bibir, membakar klitoris dan daerah sekelilingnya, menggunting dinding vagina, mengkikis atau mengangkat vagina, pemakaian zat korosif daun-daunan pada vagina yang dapat menyebabkan perdarahan atau untuk tujuan pengetatan atau mempersempit vagina. Di sini juga ada prosedur VGM. Prosedur VGM ini sangatlah menyakitkan, baik pada saat proses dilaksanakan maupun pada masa setelah proses selesai. Tetapi anehnya, sebagian besar pelaku PGM ini adalah perempuan sendiri dan hanya sedikit kebudayaan yang memungkinkan prosedur ini dilakukan oleh laki-laki. Seperti halnya prosedur VGM usia seorang perempuan diharuskan melaksanakan VGM juga sangat bervariasi tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat tersebut. VGM dapat dilakukan terhadap seorang perempuan pada saat ia masih bayi, anak-anak usia 7-10 tahun, remaja maupun perempuan dewasa. Pada beberapa masyarakat seperti Somalia, usia VGM berkisar antara 18-68 tahun. Di Ethiopia dan Eritrea, usia VGM
berkisar antara 30 sampai 52 tahun, tetapi usia yang paling umum dilaksanakannya VGM adalah 4 sampai 8 tahun. Meskipun prosedur dan pelaksanaan VGM bervariasi, alasan-alasan dilakukan VGM dikelompokkan ke dalam 4 alasan, yaitu: 1. Alasan budaya. Budaya atau tradisi merupakan alasan utama dilaksanakannya VGM karena VGM menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan. 2. Identitas gender. VGM dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka dan masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna. 3. Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya. VGM dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak mutilasi akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan VGM, seorang perempuan yang tidak mutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh. 4. Alasan kebersihan, kesehatan, dan keindahan. Mutilasi sering dikaitkan dengan tindak penyucian atau pembersihan dalam masyarakat. VGM juga seringkali dipromosikan untuk meningkatkan kesehatan wanita serta anak yang dilahirkan. Dikatakan bahwa wanita yang melakukan VGM akan lebih subur serta mundur melahirkan. Pendapat ini lebih merupakan mitos yang dipercaya masyarakat saja dan tidak memiliki bukti medis. Pada dasarnya, VGM bukanlah yang layak diremehkan karena dampaknya sangatlah berbahaya bagi kesehatan perempuan. Karena VGM berdampak baik secara fisik maupun fisik, dan secara fisik VGM berdampak pada kondisi korban seperti pembengkakan pada jaringan di sekitar vagina, akan menghalangi proses pembuangan cairan infeksi karena alat-alat yang tidak steril, kontaminasi luka karena air seni, perdarahan parah, dan shock. Secara jangka panjang, VGM juga dapat menyebabkan infeksi saluran kencing, saluran reproduksi akibat dari banyak munculnya bakteri-bakteri dan sisa-sisa sel darah putih. Dan bagi vagina yang bersempit, tentu saja akan terjadi gangguan pada saluran menstruasi serta penumpukan resude dan pada vagina, dan tersumbatnya tuba Fallopi juga mengakibatkan kemandulan, kerusakan pada ginjal. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis akan mengkaji lanjut mengenai bagaimana kedudukan VGM bila dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia. 2. Bagaimana praktik VGM di Indonesia. Metode penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan khususnya mengenai HAM dan PGM. Di sini juga kita harus mengetahui kedudukan PGM dari perspektif HAM. Dari perspektif HAM, hak asasi manusia, PGM dalam bentuk apapun diakui secara internasional sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Praktik ini menyangkal hak perempuan dan anak perempuan. Hak perempuan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi gender. Yang kedua, hak untuk hidup dan integritas fisik. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Yang keempat, perlindungan khusus untuk anak-anak. Praktik female gender mutilation di Indonesia. Praktik PGM pada kenyataan juga terjadi di Indonesia, walaupun dalam taraf yang sangat ringan atau pada tingkat yang paling rendah, tidak seperti praktik PGM di Afrika maupun negara lainnya yang cenderung merusak hampir semua bagian genital perempuan. Masyarakat di Indonesia biasanya melakukan praktik PGM pada usia 0 sampai 18 tahun tergantung budaya setempat. Jadi, kesimpulan dari PGM yaitu tipe apapun merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, khususnya HAM barangan regulasi internasional dan nasional mengenai HAM telah dilanggar oleh adanya praktik PGM tersebut. Dan sebelum sesudah prosedur PGM, dampak dari praktik PGM hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam praktik PGM. Praktik PGM juga merupakan sebuah bentuk kekerasan berbasis gender karena berakar pada tingkat ketidaksetaraan gender dan ketidakkeseimbangan kekuasaan antara pria dan wanita yang menghambat perempuan untuk mendapatkan penikmatan yang sama atas hak asasi manusia mereka. Praktik PGM di Indonesia sampai saat ini juga masih dilestarikan karena masih banyak masyarakat yang beranggapan dan percaya bahwa akan mitos-mitos dari pelaksanaan PGM seperti PGM akan mengurangi gairah atau libido perempuan lebih dianggap lebih saja suci dan lainnya sebagainya, yang seharusnya pelaksanaan dilarang karena bersinggungan dengan permasalahan HAM. Jadi, saran dari PGM yaitu membuat peraturan yang bersifat mengikat ditujukan khusus untuk kelompok seperti profesional, kesehatan perempuan itu sendiri, masyarakat,
adat dengan tujuan untuk mencegah praktik VGM dan membuat peraturan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap perempuan secara khusus terkait dengan praktik VGM, meningkatkan pemahaman pada kalangan tokoh agama, adat, dan penegak hukum terhadap masalah sunat perempuan. Sekian hasil diskusi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kata-kata yang tidak menyenangkan buat ibu dan teman-teman. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.